sering ngeluh tentang lingkungan kerjanya toksik, teman-temannya itu toksik. Skill apa sih yang harus kita punya di zaman sekarang? Kalau kamu minder sebelum kamu coba, itu kamu udah kalah. Kalau jadi business owner itu nggak ada deadline guys, jadi kita harus konsisten bikin deadline kita sendiri. Hai guys, I'm Henny. Topik kali ini tuh agak beda karena kebetulan kan aku masih sama Agnes, dan Agnes itu pekerja corporate. Jadi aku mau bikin konten video buat kalian bisnis versus corporate. Agnes masih sama kita. Aku Agnes, dan aku itu sehari-hari kerja di salah satu corporate lah di Jakarta, di pusatnya, tapi dia ada di seluruh Indonesia dan bergerak di bidang FMCG. Jadi aku corporate girly. Hai teman-teman yang corporate girly juga. Dan kalau aku itu business owner, saat ini tuh lagi bikin bisnis art education di Kota Medan dan udah punya 3 cabang juga di sini. Kamu ini kan udah kerja di corporate udah dari tahun berapa ya? Udah sekitar 6 tahun. Udah sekitar 6 tahun. Kamu pasti udah ketemu banyak tipe orang dari yang milenial sampai Gen Z gitu. Menurut kamu, skill apa sih yang harus kita punya di zaman sekarang? Nah, pertanyaan penting banget dan pasti teman-teman udah sering juga denger dari berbagai speaker lah ya. Tapi kalau versi aku gitu ya, udah 6 tahun menyelami dunia corporate, menurutku ada top 1 skills yang harus dimiliki oleh kita semua, yaitu adalah agile. Agile itu artinya adalah kita mudah beradaptasi. Karena di tengah kondisi yang ada sekarang, kalau misalnya kita itu cuman bisa apa yang kita bisa sekarang, kita bakalan tergerus nih sama teman-teman yang lebih baru, lebih muda, fresh grad dari dalam negeri maupun dari luar negeri, atau even orang-orang yang lebih experience. Jadi kalau misalnya kita bisa agile, dari segala hal pekerjaan yang diberikan ke kita itu bisa fast learning, kita bisa mandiri, cari tahu sendiri cara solvingnya gimana. Terus juga kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang yang lebih tua seperti apa, lebih muda seperti apa, dengan peers seperti apa. Nah, itu semua bisa membungkus kita untuk kita bisa tetap bertahan di dunia corporate. Jadi kalau menurut aku, skill yang paling penting itu adalah kita harus bisa mudah beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Gitu teman-teman. Bagus banget sih. Ya aku juga ngerasa kayak gitu sih. Sama kayak bisnis juga guys. Bisnis itu kayak zamannya itu mudah berubah. Sekarang itu zaman era digital. Jadi kita itu harus ngikutin juga zamannya. Harus banyak belajar lagi. Harus banyak searching lagi gitu ya, apa yang lagi trending sekarang, dan kita harus ngikutin gitu, ngikutin zamannya gitu. Kalau enggak kita bakal ya dilupakan akhirnya, kayak tutup jadinya kan. Bener-bener. Henny udah bisnis berapa lama nih? Aku udah bisnis tuh sekitar mungkin 8 tahunan ya. Lebih lama nih, 8 tahunan. Karena dari SMA aku juga udah mulai bisnis sebenarnya. Dan kalau boleh tahu juga, Hen ini udah banyak bisnis yang dicoba nih. Contoh-contohnya apa tuh, Hen, yang dirimu berasa agile gitulah, beradaptasi? Iya, aku dari awal tuh coba jualan baju, terus sepatu, pokoknya barang-barang cewek. Terus juga aku jual barang-barang desain. Sampai sekarang itu aku baru fokus di art education gitu. Lebih fokus di sana lah sekarang. Jadi udah dapet tuh pattern-patternnya gitu. Sama yang menarik teman-teman, dari kan kita sering sharing juga ya dari tempatnya Henny. Jadi di zaman COVID gitu ya, dia udah ngebuka kelas-kelas art online gitu, mengikuti zaman gitu. Karena kalau misalnya kita tetap stay offline, tidak berkembang, tidak berubah, bisa jadi kita kehilangan kesempatan nih untuk bisa menggrab opportunity pada saat COVID ada gitu. Dan sekarang jadinya masih tetap sustain ya Henny, kelas-kelas online yang diri punya. Masih banyak peminat walaupun ya COVID kan udah berlalu ya. Tapi orang-orang udah mulai beradaptasi nih sama online learning. Lumayan banyak peminat juga yang mau les online, apalagi online itu kan bisa dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri juga bisa gitu. Betul. Mungkin kalau sedikit cerita dari sisi corporate gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di corporate yang tempat aku bekerja, itu memang kita sebelum COVID itu kita udah coba digitalisasi, sehingga pada saat COVID kita tidak terlalu sulit nih teman-teman. Jadi kalau bisa cerita juga, ini FMCG-nya dalam bentuk corporate tembakau gitu ya, atau beko. Jadi kalau perusahaan lain mungkin pas COVID itu kayak sangat sulit untuk bisa menjalankan day to day bisnisnya, tapi untungnya di company-ku karena memang sebelumnya udah explore juga, ada tetap kesulitan tapi tidak sesulit company-company lain gitu. Jadi memang secara company juga agile, secara orang-orang di dalamnya juga harus agile gitu sih. Betul. Nah ini Nas, aku mau nanya lagi. Menurut kamu
tadi kan itu skill ya. Mhm. Kalau secara mindset, apa sih mindset yang harus kita punya gitu? Apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang. Aku itu datang dari kampus yang berada di Sumatera gitu ya. Terus sekarang aku bekerja di Jakarta. Tentunya tipsnya adalah yang pertama jangan minder teman-teman, karena kita bakalan ketemu banyak lulusan dari universitas yang di Jawa yang bisa dibilang mungkin lebih pintar, lebih juga banyak terpapar terhadap perusahaan-perusahaan ini dibandingkan kita yang di luar kota Pulau Jawa lah gitu. Nah cuman kita harus pede dengan apa yang kita punya gitu ya, jangan minder, karena kalau kamu minder sebelum kamu coba itu kamu udah kalah gitu. Jadi jangan kalah sebelum bertarung. Jadi spiritnya itu harus tetap dijaga, bahwa kita itu bisa, kita semua punya kesempatan yang sama. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih ragu untuk mencoba hal apapun, jangan ragu, gas, coba aja dulu. Gitu sih. Kalau di bisnis juga kan ya, harus coba dulu biar kita Iya. bisa tahu gitu. Kalau nggak coba kan kita nggak tahu ya bakal berhasil atau enggak. Dan kadang orang-orang pada mikir coba sekali udah pasti berhasil, padahal enggak guys, itu kayak harus coba beberapa kali dulu baru dapet patternnya itu mau gimana gitu. Benar-benar kalau kita nggak coba nggak pernah tahu, dan nggak mungkin bisnis yang ada sekarang nggak bakalan bisa hadir atau eksis gitu ya. Dan mungkin aku juga sekarang nggak bisa bekerja atau berkarir di Jakarta. Nah, next question. Aku tuh sering banget ngeliat di sosmed maupun orang-orang sekitar aku yang kerjanya corporate. Mereka tuh sering ngeluh tentang lingkungan mereka itu toksik, lingkungan kerjanya toksik, teman-temannya itu toksik. Nah, kamu ngerasain kayak gitu nggak sih, Nas? Pasti teman-teman sering dengar lingkungan toksik gitu ya, dikit-dikit toksik. Nah cuman mungkin definisi toksik bagi orang-orang tuh beda-beda. Nah kalau dari aku, toksik itu adalah di saat kita ketemu teman yang memberikan energi negatif sehingga kita keikutan negatif gitu. Padahal nih kita nggak senegatif itu gitu. Cuma karena kita bergaul sama dia, lama-kelamaan kita terikut dengan negativitinya dia atau jadi toksik. Nah contohnya nih teman-teman, kalau di dunia corporate itu pasti banyak banget teman-teman kita itu yang suka mengeluh, suka ngedumel, suka menjelekkan bos gitu ya, suka yang kayak dikit-dikit dikasih kerjaan tuh kayak aduh berat banget gitu ya. Nah kalau misalnya kita bergaul terus sama mereka sehari-hari, ketemu terus, kita juga bisa keikutan capek gitu ya. Kita mendapatkan energi negatif dari mereka. Nah itu salah satu hal yang menurut aku toksik di lingkungan kerja dan berdampak negatif ke diriku gitu. Dan aku pernah beberapa kali ketemu sama orang-orang atau teman-teman yang seperti itu. Nah cara mengatasinya nih Hen, kalau dari aku sebenarnya kalau dengar keluhan temen sih ya nggak apa-apa gitu, kita denger-denger aja. Mungkin kita juga kadang-kadang ada mengeluh gitu ya. Tapi kita harus batasi nih teman-teman. Kita harus tahu kapan kita mengeluh dan tidak mengerjakan pekerjaan, kapan juga kita harus mengeluh dan tetap mengerjakan gitu. Karena balik lagi kita kan digaji sama company gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus bekerja untuk company itu, mau sesusah apapun, sesulit apapun. Balik lagi ke topik awal tadi, kita harus bisa agile mengatasi semuanya dan jangan sampai terpengaruh sama teman-teman yang toxic. Jadi kalau bisa sih kita tetap temenan, tapi ya cukup batasin, misalnya cuman jam makan siang aja, habis itu kita bisa kerja ke tempat lain gitu, gak usah bertemu dengan mereka gitu. Semoga juga teman-teman yang lagi ngerasain lingkungan toksik nih sekarang bisa pelan-pelan keluar dari lingkungan itu dengan cara kita kurangin aja waktu bersama dengan mereka gitu. Biasanya kita seharian, mungkin kita bisa cut jadi cuma setengah hari gitu, supaya kita bisa produktif gitu Hen. Itu kenapa pemilihan teman itu penting banget ya. Benar. Jangan salah pilih temen juga. Kalau misalnya sekarang udah berasa salah, ya saatnya kita stop gitu ya. Jadi tapi bukan yang kayak musuhin temennya juga gitu ya. Udah, kita cukup aja, kita tetap dengar, tapi kita pelan-pelan bilang bisa kayak aku ada kerjaan di tempat lain, aku meeting sendiri ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa keluarlah dari zona teman-teman yang toksik itu. Ini last question. Enes ini sebenarnya pekerja keras guys. Aku lihat dia pekerja keras banget. Karena kenapa? Dia sampai bilang ke aku kalau dia itu sering banget bangun subuh-subuh jam 3 pagi itu untuk ngerjain tugas-tugas kantornya. Bayangin jam 3 pagi subuh itu bangun untuk ngerjain tugas kantor tuh rasanya kayak oh my god, males banget sih. Jujur kalau aku sendiri aku bakal males banget. Menurut kamu work life balance seperti apa yang bisa kamu terapin nih untuk bisa jadi manusia sesungguhnya gitu? Karena aku ngerasa dia kayak robot guys. Ya teman-teman, ya mungkin teman-teman ngerasain juga lah yang ada penontonnya channelnya Henny gitu ya. Mungkin ada di masa-masa tertentu kita harus begadang untuk kerja dan lain-lain gitu, dan itu tidak terelakkan. Cuman gimana sih caranya supaya kita nggak capek gitu ya dengan begadang terus dan lain-lain. Nah kalau aku sih menerapkan kalau Senin sampai Jumat itu fully untuk bekerja, tapi Sabtu Minggu itu aku benar-benar
healing. Jadi benar-benar nggak nge-touch kerjaan, benar-benar mencoba hal baru, kayak misalnya makan di tempat baru atau ambil olahraga baru. Nah itu yang bisa nge-refresh kita supaya kita nggak burn out gitu teman-teman. Nah selain itu juga diusahakan teman-teman bisa olahraga juga. Sebenarnya itu salah satu hal yang bisa memicu hormon kesenangannya kita gitu ya, supaya di Senin sampai Jumat kita udah penat, tapi Sabtu Minggu kita bisa refresh dan recharge kembali supaya Senin kita bisa tetap semangat. Nah meskipun kadang-kadang nggak tiap Senin itu semangat gitu Hans, ada juga yang kayak aduh males banget kerja dan lain-lain, cuman ya udah nggak usah dipikirin dulu karena kan masih belum hari Senin nih. Misalnya hari Minggu kita kepikiran bahwa kayak aduh capek banget, gak usah dipikirin dulu, just enjoy harinya. Nanti pas udah kerja gak usah pikirin liburan gitu. Jadi benar-benar fokus aja, pikirannya dialihkan gitu supaya kita nggak berasa pas kerja pengen libur, pas libur pengen kerja gitu. Betul. Kalau Henny pernah males kerja nggak? Pernah lah, pasti pernah. Kita pasti pernah ya. Walaupun aku bisnis sendiri, ibaratnya kita bisnis hal-hal yang kita suka gitu ya, itu tetap aja kita bakal ada fase-fase malesnya, mager gitu. Gini sih bedanya, kalau misalnya kerja di corporate itu biasanya ada deadline guys. Jadi mau nggak mau kita harus ngerjain gitu, karena ada deadline yang menunggu. Nah kalau jadi business owner itu nggak ada deadline guys. Jadi kita harus konsisten bikin deadline kita sendiri. Biar kita itu lebih on track gitu. Kalau nggak kita bakal males-malesan terus gitu, karena nggak ada yang marahin kita kan. Kalau kerja di corporate kan ada bos lah, atasan gitu yang marah-marahin kita kalau misalnya kita nggak ngerjain tugasnya gitu. Tapi kalau sebagai business owner nggak ada yang marahin, tapi ya nampak gitu sisi negatifnya, ya bisnis kamu itu nggak bakal berkembang jadinya, nggak bakal ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau in conclusion lah ya, ngomongin work-life balance, mungkin tidak akan sebalance neraca 50-50 gitu teman-teman. Cuman kita sendiri mesti find our own balance. Kapan kita merasa hidup kita itu balance gitu. Kita kadang menurutku pribadi kalau lagi kerjanya hektik ya berarti worknya lebih besar sekitar 70%, life-nya 30%. Tapi once ada momen-momen kamu cuti atau momen-momen akhir tahun, libur dan lain-lain, kamu bisa switch gitu. Kamu lebih banyak bisa leha-leha, tidur, santai dan lain-lain. Baru worknya ya udah secukupnya aja gitu. Jadi memang menurutku pribadi tidak bisa yang benar-benar sesaklek itu 50-50 all the time, all the days gitu. Jadi find your own balance. Tapi aku seneng banget sih bisa ngobrol sama Enas. Ini momen-momen yang aku tunggu sampai dia pulang ke Medan baru bisa jumpa dia, karena dia orangnya sibuk banget guys. Kalau nggak sibuk kerja, dia sibuknya traveling gitu ya. Antara dua itu aja. Tapi intinya kami itu nggak menjatuhkan kalian itu corporate atau business owner. Pilihan masing-masing dan sesuaikan aja apa yang kalian pengen, apa yang bikin jiwa kalian itu terpanggil. Mungkin Enes di sini dia bangun karirnya itu secara corporate. Nah, kalau aku bangun karirnya secara bisnis. Jadi itu terserah kalian mau ngambil jalan yang mana. Nah buat teman-teman yang masih bingung atau mau switching karir dari bisnis mau ke corporate atau dari corporate mau ke bisnis, menurut kita itu semua banyak plus minusnya, tinggal dibalikin ke passion teman-teman aja. Jadi gitu dulu dari video kami. Semoga video kami itu bisa membantu kalian ya. Tapi kalau misal kalian punya pertanyaan-pertanyaan untuk Enes, kalian bisa komen aja. Nanti aku nanya ke dia. Nanti dia bisa balas komen-komen kalian juga di YouTube aku. Oke, see you in the next video. Bye-bye.